yang kita akan melakukan pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Pastor, yang saya hormati Ketua WKRI Cabang serta pengurus yang ada, yang saya hormati dan kasih juga ketua-ketua WKRI Ranting dari 6 ranting, pengurus yang ada serta ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan kasihi. Tentunya kita mengucap syukur pada Tuhan karena berkat penyertaannya pada siang hari ini kita bisa bersama-sama dalam acara pelantikan pengurus WKRI Ranting. Tentunya harapan kami apa yang sudah menjadi tanggung jawab dari pengurus-pengurus ranting itu kalian laksanakan dengan penuh iman, harap dan kasih. Sekali lagi saya sampaikan selamat datang dan kita tiba pada doa buka, mohon dipimpin oleh Ibu Wakil Ketua WKRI Cabang. Kepada Ibu disilahkan. Sebelum kita lanjutkan acara syukuran kita di siang hari ini, kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pujian dan syukur kami panjatkan kehadirat suci kudus-Mu ya Tuhan, karena begitu besar kasih setiamu di tengah kehidupan kami sebagai ibu-ibu sahabat hati WKRI Cabang Santo Fransiskus Xaverius Gilioli. Tuhan, kami terkumpul saat ini mengucap syukur atas semua rupa-rupa berkat yang Engkau telah limpahkan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai ibu-ibu gereja, ibu-ibu rumah tangga. Ya Tuhan, kami mohon Engkau telah melantik kami untuk mengurus, membina, membimbing ibu-ibu yang ada di WKRI Cabang Santo Fransiskus Xaverius ini. Semoga apa yang Tuhan sudah lakukan tadi dapat kami terapkan untuk kehidupan kami selanjutnya. Kami tidak ingin dipuji, melainkan kami harus melayani apapun yang terjadi, karena kami sudah berjanji di hadapan-Mu. Tuhan, kami mohon pendampingan untuk kami semua. Semoga pekerjaan-pekerjaan atau pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami sebagai pemimpin sekaligus pelayan dapat kami lakukan dengan segala baik. Berikanlah kami kesehatan, kekuatan, kemampuan supaya kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang penuh kasih, semoga acara ini dapat selesai sampai dengan selesainya ini. Semoga kami selalu membawa damai dan sukacita bagi semua umat yang ada di sekitar kami. Inilah doa kami yang kami pasrahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Bapak Pastor Tarofi. Pastor, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pengurus cabang WKRI Santo Fransiskus Xaverius Gilioli yang saya hormati dan para pengurus ranting yang baru dilantik yang saya kasihi. Saya suka melihat kembali kata WKRI itu. WKRI, Wanita Katolik Republik Indonesia. Dan menurut hemat saya baca-baca tentang WKRI karena masih termain sekarang. Jadi kita baca-baca tentang WKRI. 4 huruf itu sesungguhnya mencerminkan identitas yang paling hakiki dari ibu-ibu para sahabat hati sekalian. Ibu-ibu bukan bapak, Anda adalah wanita. Itu penting. Artinya apa? Jangan bikin diri lupa bapak, wanita. Dan kalau wanita bukan berarti kelas 2 atau lemah, bukan. Wanita
kalau kita baca-baca bilang begini tentang ibu. Didiklah seorang ibu, maka kamu akan mendidik satu generasi. Kekuatan dari seorang ibu, seorang wanita inilah yang pada kesempatan yang berbahagia ini kita suka ungkapkan. Untuk kita lihat bersama bahwa wanita itu punya kekuatan luar biasa. Kalau baca-baca ini sejarah BKRI, salah satunya ini. Karena disadari ternyata bahwa wanita itu bukan orang yang tidak terdidik, kelas 2, lemah, bukan. Tapi dia punya kekuatan, malahan kekuatan yang sangat khas. Bukan kekuatan fisik yang dimiliki oleh laki-laki, bukan. Tapi kekuatan dalam mendampingi, mendidik generasi kita. Dan itu berarti juga kekuatan untuk mendidik orang di generasi gereja Katolik. Yang kedua itu Katolik tadi. Ingat, ibu-ibu bukan non-Katolik. Katolik itu berarti apa? Itu berarti terompe wajah generasi Katolik itu ada di pundak ibu-ibu sekalian. Terompe wajah juga gereja Katolik ada di wajah ibu-ibu sekalian. Mau dapat lihat terompe gereja Katolik yang luar biasa bersatu, itu adalah ada dalam persekutuan ibu-ibu yang ada di cabang dan di ranting. Ranting itu tidak bisa hidup kalau tidak taruh di cabang. Dan itu berarti bahwa mesti juga bersatu pada apa yang menjadi pohon pokok dari cabang itu yang orang tahu semua tidak lain adalah Yesus sendiri. Bersatu bersama membangun satu kekeluargaan, satu pohon yang bertumbuh bersama dan menghasilkan buah yang banyak dan manis. Itulah yang nanti akan menjadi wajah yang akan ditampilkan oleh ibu-ibu di tengah masyarakat. Karena ini ormas kan. Jadi wajah dari terompe gereja itu juga ditentukan oleh wajah yang akan ditampilkan oleh ibu-ibu sekalian. Dan tentu Republik Indonesia, orang ini semua adalah anggota warga negara Republik Indonesia. Itu berarti orang juga punya kewajiban untuk membangun ini terompe negara. Lewat apa? Lewat toleransi, beragama, lewat kerjasama dan saling menghormati antara golongan-golongan yang lain, termasuk juga lewat karya-karya sosial yang dibuat oleh ibu-ibu di tengah masyarakat. Artinya apa? Artinya ibu-ibu dipanggil juga, bukan hanya nanti bekerja, berkarya di dalam lingkup gereja, tapi mari juga menunjukkan wajah gereja di tengah-tengah masyarakat kita. Itu berarti bahwa ada panggilan, ada tanggung jawab yang sangat-sangat besar. Jangan pikir orang kok cuma ranting, bisa ranting kecil, nyanda. Orang adalah ranting yang bersatu di cabang dan bersatu lagi di pohon BKRI yang ada di negara ini, yang bersatu di pohon gereja universal. Itu berarti ada panggilan, tanggung jawab yang sangat-sangat besar. Itulah sebabnya di akhir sambutan ini kita mau bilang terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang mau menerima tugas tanggung jawab yang maha besar ini. Menerima dan menyatakan siap sedia seperti yang dijanjikan tadi, itu sungguh sesuatu yang pantas diapresiasi. Selamat bertugas, selamat melayani, selamat memberi kesaksian, selamat menunjukkan wajah gereja kita di tengah-tengah paroki ini, di tengah uskupan, di tengah-tengah masyarakat. Kita berdoa semoga Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria senantiasa mendampingi. Baik, terima kasih kepada Pastor Paroki. Memang kalau cabang itu tidak ada ranting bisa tumbuh seperti pohon. Miring atau jadi supaya dia tegak itu cabang, ranting-ranting itu harus juga buat. Begitu makanya. Ya, selanjutnya sambutan dari Ketua WKRI cabang. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua yang kami hormati dan kami kasihi Pastor Paroki, Pastor Venture Bulan Lompet, yang hari ini sudah mendampingi kami sebagai penasihat rohani dari WKRI cabang maupun ranting-ranting. Yang kami kasihi rekan-rekan pengurus di cabang maupun ibu-ibu sahabat hati pengurus di ranting dan semua pengurus yang ada.
Kesempatan ini kami sebagai ketua cabang menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu terutama yang di ranting-ranting 6 ranting yang sangat luar biasa. Mulai pada saat dilakukan pemegahan ranting dari 4 ranting ke 6 ranting, itu semua berjalan dengan sangat baik. Mulai dilakukan oleh ketua yang lama Ibu Clara dan kami lanjutkan, semuanya tidak ada masalah. Sepanjang hampir 4 minggu lebih, mungkin 6 minggu kami melaksanakan pemilihan rapat anggota ranting dan pemilihan pengurus di masing-masing ranting. Semua dengan macam-macam cara dan macam-macam variasi. Tetapi sungguh luar biasa, tidak ada yang bermasalah, tidak ada yang ribut-ribut, tidak ada yang protes-protes. Semua ranting berjalan dengan baik. Malah ada beberapa ranting yang rasanya orang sudah nak pulang karena bapili terus. 2 calon ini jalan terus-terus dengan nama-nama yang dengan jumlah yang sama. Antara lain di ranting Santa Katarina dan paling luar biasa di ranting Bernadette. Satu wilayah rohani, satu ranting. Yang hadir tidak banyak tapi luar biasa. Ini ketua penama ini dengan 2 calon ini sama terus sampai orang sudah pulang terus. Akhirnya diambil satu kebijakan, dipilihlah yang mana yang di antara 2 yang sama-sama dicintai oleh anggota ranting. Terima kasih banyak untuk ibu-ibu semua. Hari ini kita sudah memulai langkah untuk pelantikan. Berarti hari ini yang bertugas adalah 6 ranting. Awal langkah adalah orang soal pelantikan, berarti mari kita sama-sama mulai memajukan masing-masing ranting. Mulai dari apa? Lakukanlah pertemuan rutin setiap minggu di masing-masing ranting. Sedapat mungkin setiap pertemuan tolong disampaikan ke kami pengurus cabang, karena kami juga mempunyai kerinduan untuk datang berkunjung ke masing-masing ranting. Apakah cuma datang menghadiri, atau kadang-kadang juga kami bisa memberikan sosialisasi mengenai organisasi PKRI ataupun hal-hal yang lain, sehingga program cabang dan program ranting itu bisa berjalan searah. Jadi kalau ada pertemuan tidak apa-apa, tolong punya grup cabang, diinformasikan ketua-ketua ranting, informasikan di grup. Kemudian sesuai pembicaraan juga rapat kemarin dengan ketua-ketua ranting, diharapkan pertemuan ranting ini bukan cuma kita sekedar arisan, tetapi diharapkan semua ibu-ibu yang di ranting itu kita libatkan untuk mengikuti pertemuan. Pertemuan berarti orang mesti datang masing-masing ibu dan dijadwalkan untuk pertemuan. Tidak diharuskan orang mempersiapkan makanan yang besar-besar. Apa saja, mau gula-gula, mau cookies, ataupun tidak ada apa-apa, tidak apa-apa. Ya intinya yang penting orang melakukan pertemuan setiap minggu. Kalau di cabang untuk sementara orang masih lakukan per 2 minggu. Selain arisan ada pertemuan juga pengurus dan diharapkan anggota-anggota yang ada juga. Nantinya ke depan mungkin untuk pertemuan cabang kami akan lakukan mungkin 1 bulan 1 kali dengan melibatkan semua nanti. 1 bulan 1 kali semua di 1 minggu. Kalau arisan 1 minggu 1 kali. Tapi maksudnya nanti setiap bulan akan dijadwalkan penanggung jawabnya ranting mana. Jadi dia yang akan pimpin, mungkin dia akan memberikan sharing pengalaman atau apa saja di pertemuan cabang, sehingga terapi kebersamaan itu akan tetap ada. Kemudian karena orang ini organisasi masyarakat ormas, kegiatan kita sebenarnya yang utama adalah juga di gereja. Jadi mari kita saling support untuk pengembangan yang baik dari paroki ini. Setiap program kerja dari paroki tentu orang PKRI mesti tunjang, mesti bantu. Selain itu juga orang mari orang berkarya di masyarakat. Masing-masing ranting orang punya inisiatif, punya kreativitas masing-masing, sehingga orang bisa berkarya juga di masyarakat. Jadi orang bisa ajak yang umat-umat di selain non-Katolik untuk orang bikin satu kegiatan-kegiatan kebersamaan. Apakah orang kerjasama dengan pemerintah setempat, atau mungkin PKK, atau apa saja, sehingga orang PKN itu bisa tampil. Kalau selama ini orang biasanya cuma merasa bahwa orang pikirannya cuma di gereja, tetapi sekarang kenapa tidak orang tampil di masyarakat? Saya kemarin banyak sharing dengan DPD, dengan di Manado, PKN di cabang Manado, mereka luar biasa.
Kegiatan mereka macam-macam dan melibatkan sampai masyarakat, baik itu pemerintah, gereja-gereja yang lain, malah ke masjid. Mereka membuat kegiatan kebersamaan. Kami mengharapkan juga di ranting-ranting dan di cabang itu akan ada kegiatan-kegiatan yang bisa melibatkan, selain melibatkan kita umat Katolik, tapi juga yang non. Pokoknya kami menunggu masing-masing cabang, masing-masing ranting untuk memberikan kreativitas dan inisiatif masing-masing. Setelah ini kami mengharapkan dalam waktu dekat masing-masing ranting bisa membuat program kerja. Sebenarnya dari paroki sudah minta program kerja, tetapi karena kami baru dilantik, mungkin pastor bisa di ini ya, pastor diikut sertakan nanti program per ranting. Jadi masing-masing ranting akan rapat pengurus saja, nggak usah dengan cabang. Nantinya program kerja yang sudah dibuat sampai dengan tahun 2023 itu ada, nanti kita share tabel yang dikirim oleh DPP. Itu mungkin orang isi di situ agar lebih gampang orang mau kontrol DP keterlaksanaan program. Dari cabang sudah sebuah dan orang juga sepakat. Itu ranting-ranting dalam waktu dekat ini, mudah-mudahan minggu ini orang bisa lakukan rapat masing-masing ranting dan dilaporkan ke cabang dan sekaligus ke DPP. Selanjutnya, karena kita ada penyampaian, ada permintaan dari DPP dalam rangka untuk pemilihan DPP untuk periode berikutnya, di mana kami cabang PKRI cabang dan ranting juga dimintakan partisipasi dalam hal kita menentukan dan memilih wakil-wakil di koordinator di kabinet di DPP. Jadi kami mengundang pengurus inti saja, jadi ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan kalau ada wakil-wakil, kami akan melakukan pertemuan untuk memberikan partisipasi untuk paroki ini dalam hal pemilihan ketua-ketua koordinator. Itu sudah ada, rencananya hari Sabtu. Karena rencana hari tanggal 8 ya Pastor, orang akan rapat. Jadi sebelum itu orang tersusun. Ya, ada di sini. Nanti orang bicarakan lagi di grup dan nanti diinformasikan di grup. Intinya minta kesediaan dari masing-masing ranting, ada perwakilan untuk iya, nanti tanggal 8. Berarti ini kan masih awal bulan. Kalau hari Sabtu masih awal bulan, kita rasa paling tepat. Soalnya kalau hari Minggu, orang memang ada pertemuan. Cuma kalau misalnya panjang, sedangkan orang ada pertemuan ranting, rasanya waktunya dan cukup nanti lama. Kalau boleh di hari Sabtu nanti orang atur jam berapa. Orang akan melakukan pemilihan untuk calon-calon koordinator di Dewan Pastoral Paroki. Saya kira itu saja. Semoga semangat hari ini yang kita lihat luar biasa itu juga akan terbawa terus di masing-masing ranting kita dan di cabang, sehingga WKRI cabang 1 Fransiskus Xaverius itu akan semakin berkembang, semakin meningkat dan semakin lomba itu. Untuk WKRI kita diberikan ini lomba volleyball itu nanti masing-masing ranting. Berarti cabang turunnya ada. Masing-masing ranting siapkan regu untuk volleyball. Nanti jadwalnya orang dengan ke panitia. Kemarin juga dari ketua panitia minta seandainya sponsor dari PLN ada untuk lomba memasak yang kemarin dibatalkan, dia tanyakan karena boleh. Kalau cuma memasak ya perlu belajar semua kalau memasak. Itu pun nanti akan dilakukan oleh masing-masing. Katanya ketua itu DP peralatan di bidang kompor, orang yang siapkan. Jadi orang cuma siapkan DP material untuk masak apa. Tapi nanti orang dengarkan nanti di ketua panitia. Yang penting orang siap masing-masing ranting untuk lomba yang dimintakan lomba masak. Dan yang paling terakhir, pada acara puncak nanti kita WKRI itu dia dimintakan untuk pertama mendekorasi rangkai bunga dan dekorasi gereja. Jadi mohon kesediaan dari ibu-ibu untuk membantu dikoordinir oleh masing-masing ranting. Nantinya nggak tahu apakah orang juga dimintakan untuk isi acara, karena orang kemarin kan nggak jadi lomba selendang biru, nanti mungkin dimintakan isi acara selendang biru.
dimintakan oleh ibu-ibu yang tahu nanti dikoordinir, dan itu nanti tanggung jawab dari Sekretaris Sumiyanti, karena orang ranking sana yang paling banyak yang suka. Nanti diinformasikan kemudian. Saya kira itu hal-hal yang perlu saya tambahkan. Terima kasih banyak untuk ibu-ibu semua. Mari kita bersama bergandengan tangan untuk memajukan organisasi WKRI yang sangat kita cintai ini. Harapan kedepannya kita akan menjadi ibu-ibu yang bisa diandalkan. Bukan ibu-ibu nomor 1, tapi bisa juga nomor 2, tapi juga bisa nomor 1. Setara dengan bapak-bapak. Terima kasih banyak. Tuhan akan memberkati kita semua, dan kita akan melanjutkan segala acara ini dengan baik. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Cabang dan ibu-ibu. Sebelum kita doa terima kasih sekaligus doa itu, tentunya atas nama pengurus WKRI Cabang menyampaikan terima kasih kepada kita semua. Selanjutnya kita berdoa mohon kesediaan dari Ibu Belenda. Mari sebelum kita mencicipi dan sudah disiapkan oleh kita semua, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Baik, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kami bersyukur limpah terima kasih kepadamu atas penyelenggaraan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, dan istimewa dalam organisasi kami Wanita Katolik Republik Indonesia yang ada di cabang Santo Fransiskus Xaverius ini. Kami boleh melaksanakan akan pelantikan pengurus-pengurus nanti, dan biarlah Engkau selalu mengutus Roh Kudus-Mu untuk menuntun dan membimbing kepada para pengurus nanti ini, agar mereka boleh menjalani tugas karya pelayanan mereka dengan baik. Bapa yang penuh cinta, di hadapan kami telah tersedia apa yang Engkau berikan kepada kami untuk kami boleh cicipi bersama. Kami mohon Tuhan, berkatilah kami semua, berkatilah pemberian yang Engkau berikan kepada kami untuk kami boleh menikmati, agar supaya kami boleh diberikan kekuatan dan istimewa kesehatan yang baik untuk boleh melaksanakan karya-karya pelayanan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih banyak Allah Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita santap kasih bersama yang sudah disiapkan, karena ini pengucapan. Tapi kalau di sini baru snack, sebentar undang pastor untuk jalan-jalan pada mereka yang sudah dilantik. Siapa tahu ada yang undang pada Bapak.